Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifah Eka Septiana, 23030200071, kelas TPI 3A. Saya akan menyampaikan tentang etika Pancasila. 1. Pengertian etika. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika menurut para ahli adalah baik buruk tingkah laku yang mengandalkan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah. Etikalah yang dapat mengatur perilaku manusia kepada manusia yang lainnya. 2. Etika Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Meskipun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat dan kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai yang pertama yakni ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaedah, dan hukum Tuhan. Nilai kedua yakni kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai keempat yakni kerakyatan. Perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Nilai yang kelima yakni keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat dan nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. 3. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia yaitu kasus korupsi pengadaan EKTP. Cara atau pendekatan dalam menyelesaikan kasus korupsi. Pendekatan internal, kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapatkan penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendekatan eksternal, adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Misalnya, hukum, budaya, dan watak masyarakat. Kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut. Solusi secara garis besar untuk mengatasi problem bangsa adalah 1. Adil dalam membagi kekuasaan, 2. Pemerataan pendapatan, 3. Pemerataan pendidikan, 4. Pemerataan pengetahuan dan wawasan, 5. Pemerataan kesehatan, 6. Pemerataan pekerjaan, dan 7. Pemerataan keamanan.